Selamat datang di video pembelajaran dengan materi berbagai bentuk ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk oleh adanya pengaruh alam sekitar, bukan karena dibentuk oleh manusia. Jenis ekosistem alami ini ada dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Ekosistem darat, lingkungan fisiknya berupa daratan, sedangkan ekosistem perairan, lingkungan fisiknya berupa perairan. Nah, jenis dari ekosistem darat ini yang pertama hutan hujan tropis, berada di daerah yang memiliki iklim tropis, yakni daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Ciri-cirinya memiliki curah hujan yang sangat tinggi, matahari bersinar sepanjang tahun, pohon-pohon dapat tumbuh tinggi mencapai 55 meter, sebagian besar hewan hidup di sekitar kanopi seperti kelelawar, ular, tupai, monyet, burung, dan serangga. Sementara di tanah terdapat macan tutul, babi, hutan, dan jaguar. Selanjutnya ada padang rumput, terdapat di daerah tropis sampai beriklim sedang seperti Hongaria, Amerika Selatan, dan Australia. Ciri-cirinya curah hujan tidak teratur, bersuhu panas, drainase yang tidak teratur, hewan yang hidup seperti burung, kanguru, singa, dan cheetah. Selanjutnya ada sabana, merupakan padang rumput yang diselingi oleh pohon-pohon. Dibedakan atas dua, yaitu sabana murni terdiri dari satu jenis pohon dan sabana campuran terdiri dari beberapa jenis pohon. Ciri-cirinya terletak di daerah tropis seperti NTT, NTB, Amerika Utara, dan Kenya. Tumbuhan pembentuknya seperti rumput, akasia, eukaliptus. Jenis hewannya seperti gajah, macan tutul, rayap, kijang, zebra, singa, serangga, dan kuda. Selanjutnya gurun, ialah padang luas yang tandus karena hujan yang sangat jarang turun. Contohnya gurun Gobi di Asia dan gurun Sahara di Afrika. Ciri-cirinya curah hujan sangat rendah, keadaan tanah sangat tandus dan tidak dapat menyimpan air, kecepatan penguapan sangat tinggi, suhu lingkungan bisa sangat panas pada siang hari dan sangat dingin pada malam hari. Yang selanjutnya hutan gugur terdapat di daerah yang mengalami 4 musim seperti Amerika Serikat bagian timur, Asia Timur, Chili, dan Eropa Barat. Ciri-cirinya curah hujan merata, terletak di wilayah subtropis. Pada musim panas radiasi matahari cukup tinggi, curah hujan tinggi, dan kelembaban tinggi. Menjelang musim dingin radiasi matahari mulai berkurang, suhu dan kelembaban mulai turun, tumbuhan sulit mendapat air sehingga warna daun menjadi merah dan coklat hingga akhirnya berguguran. Pada musim dingin, tumbuhan gundul, daun tidak mengalami fotosintesis dan beberapa jenis hewan melakukan hibernasi. Menjelang musim panas, suhu naik, salju mencair, dan tumbuhan mulai berdaun, yang disebut dengan musim semi. Selanjutnya adalah taiga, terdapat di daerah antara subtropis dan kutub, juga terdapat di pegunungan beriklim dingin. Tumbuhan dominan berdaun jarum yang tampak hijau sepanjang tahun seperti alder, cemara, spruce, birch, dan juniper. Hewan yang hidup di ekosistem taiga antara lain serigala, burung, moose, ajak, beruang hitam, dan lynx. Ciri-cirinya, pertumbuhan tanaman terjadi pada musim panas, tumbuhan atau pohon yang seragam atau homogen. Dan yang terakhir ada tundra, merupakan bioma yang paling dingin, dibedakan dua macam, yaitu tundra arktik dan tundra alpin. Tundra arktik terdapat di daerah kutub utara, Siberia, Finlandia, Rusia, dan Kanada. Tanahnya ditutupi oleh salju yang mencair di musim panas. Pada musim dingin tidak ada cahaya matahari yang berlangsung selama sekitar 9 bulan. Matahari baru bersinar di musim panas yang hanya berlangsung sekitar 3 bulan saja. Tundra alpin terdapat di puncak pegunungan yang tinggi seperti di puncak Gunung Jayawijaya di Papua. Vegetasi tundra alpin didominasi oleh rumput alang-alang, lincen, perdu, dan lumut daun. Kita masuk ke ekosistem perairan. Yang pertama ada ekosistem air tawar, yang terdiri atas yang pertama danau adalah perairan darat yang mempunyai kedalaman air sedemikian rupa, sehingga dasar perairannya selalu gelap karena tidak dapat tercapai oleh cahaya matahari. Yang kedua, sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke satu arah saja. Yang ketiga, rawa. Ciri-cirinya adalah bersuhu rendah, kadar garam rendah, penetrasi cahaya yang kurang dipengaruhi iklim dan cuaca di sekitarnya, dan memiliki tumbuhan-tumbuhan tingkat tinggi seperti dikotil dan monokotil, dan tumbuhan tingkat rendah seperti alga, jamur, gulma, dan ganggang hijau. Selanjutnya ada ekosistem air laut.
Dibedakan berdasarkan bentuk. Yang pertama yaitu laut. Di laut, hewan tingkat tinggi beradaptasi dengan cara banyak minum air, pengeluaran urin sedikit, dan pengeluaran air dengan cara osmosis melalui insang. Garam yang berlebihan diekskresi melalui insang secara aktif. Yang kedua, pantai adalah wilayah yang menjadi batas antara daratan dan lautan. Yang ketiga, estuari atau muara, merupakan tempat bersatunya sungai dengan lautan. Komunitas tumbuhan yang hidup di estuari antara lain rumput rawa garam, ganggang, dan fitoplankton. Komunitas hewannya antara lain berbagai cacing, kerang, kepiting, dan ikan. Yang keempat ada terumbu karang, merupakan ekosistem di dasar laut tropis yang dibangun terutama oleh biota laut, penghasil kapur, khususnya jenis-jenis karang batu dan alga berkapur. Selanjutnya, berdasarkan intensitas cahaya yang diterima, dibagi atas daerah fotik, yaitu daerah yang masih mendapatkan cahaya matahari. Daerah twilight atau dysfotik, yaitu daerah dari kedalaman 200-2000 meter. Cahaya bersifat remang-remang dan tidak efektif, sehingga fotosintesis lebih kecil atau sama dengan respirasi. Dan daerah afotik, daerah dengan kedalaman lebih dari 2000 meter. Daerah ini tidak terkena cahaya matahari sama sekali dan fotosintesis tidak ada. Demikianlah materi tentang bentuk ekosistem alami. Terima kasih dan sampai jumpa.